Halo para pejuang, memasuki hari ke-25 belajar SNBT. Pada hari ini, Mister tidak akan memberikan materi baru, melainkan kita akan melanjutkan latihan kita mengenai baris dan deret aritmatika di hari sebelumnya. Ayo, siapa yang sudah mencoba soal dari Mister? Nah, sebelum memulai pembahasan hari ini, Mister mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mensubscribe channel Mister dan juga memberikan komentar-komentar yang positif di channel Mister. Mister sangat mengapresiasi dan membaca setiap komentar dari kalian. Semoga melalui 1000 subscriber ini, Mister semakin semangat untuk membuat konten dalam membantu kalian untuk belajar. Nah, karena hari ini temanya adalah membahas soal, siapkan cemilan dan kopi kalian. Kenapa? Karena biasanya kalau membahas soal itu bawaannya mengantuk gitu ya. Apalagi mungkin yang nonton videonya sambil rebahan di kasur gitu ya. Tidur aja itu mah 5 menit pasti gitu ya. Jadi ya disiapkan aja kalau kalian misalnya mengantuk, kopi cemilan kalian gitu ya supaya tetap fokus. Yuk kita mulai pembahasan atau latihan di hari ini. Kita baca soal pertama. 15 bilangan membentuk deret aritmatika dengan beda positif. Jika jumlah suku ke-13 dan ke-15 sama dengan 188 dan selisih suku ke-13 dan 15 sama dengan 14, maka berapakah jumlah dari 5 suku terakhir? Jadi kita ingat dulu di sini ada 15 bilangan ya di kalimat pertama. Karena ini penting nih, patokan kita bahwa bilangannya ada 15. Gitu. Di sini kita diminta mencari jumlah dari 5 suku paling akhir, gitu kan? Artinya, kalau kita mencari jumlah dari 5 suku terakhir, maka S15 dikurangi S10. Kuncinya di sini kan? Dimana artinya kan jumlah 5 suku terakhir adalah jumlah dari suku pertama sampai ke-15 kita kurangi dengan jumlah dari suku pertama sampai suku ke-10. Ya sisanya adalah jumlah suku ke-11 sampai 15 gitu kan logikanya. Artinya di sini kita akan mencari deret aritmatika yang rumusnya kita ingat-ingat dulu kemarin, mungkin sudah lupa. Sn itu sama dengan N per 2 dalam kurung dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, artinya untuk mengerjakan atau mencari S15 dan S10, kita memerlukan A dan memerlukan B. Nah, logikanya dari mana kita dapat nilai A dan B? Logikanya pasti dari yang diketahui di soal, yaitu yang pertama dari jumlah suku ke-13 dan suku ke-15 sama dengan 188. Artinya, coba kita jabarkan dulu rumus suku ke-13 dan suku ke-15. Kalau kita ingat-ingat rumusnya UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B gitu ya. Artinya kalau suku ke-13 menjadi A ditambah 13 dikurangi 1, 12B. Ditambah suku ke-15 itu artinya A ditambah N-1, 15 kurangi 1 jadi 14 kali B sama dengan 188. Coba kita rapihkan persamaan ini. A tambah A jadi 2A, 12B tambah 14B tambah 26B sama dengan 188. Atau kalau kita sederhanakan, persamaan ini bisa kita bagi dua ya, kedua ruasnya. Menjadi A ditambah 13B sama dengan 94. Ya udah, kita simpen dulu persamaan pertama ini. Kemudian, untuk mencari nilai A dan B, pasti ini hubungannya dengan persamaan linear dua variabel. Artinya kita membutuhkan satu persamaan lagi. Dari mana kita bisa mendapatkan satu persamaan lagi? Pasti dari kalimat berikutnya. Selisih suku ke-15 dan 13 itu sama dengan 14. Artinya U15 dikurangi U13 selisih kan sama dengan 14. Kalau kita jabarkan lagi rumusnya menjadi A ditambah 14B dikurangi dalam kurung. Harus dikurung gitu ya. A ditambah 13 dikurangi 1 jadinya 12B sama dengan 14. Sehingga kalau kita rapihkan
A ditambah 14B, negatifnya masuk ke dalam. Jadinya min A min 12B sama dengan 14. A min A hilang. Kemudian sisanya tinggal 14B dikurangi 12B. 2B sama dengan 14. Maka ternyata langsung kita peroleh nilai B-nya adalah 7. Artinya kalau kita sudah punya nilai B-nya sama dengan 7, tinggal kita substitusi si B ke persamaan yang pertama. Sehingga kalau kita substitusi menjadi A ditambah 13 kali 7 sama dengan 94. Maka A ditambah 13 kali 7 91 sama dengan 94. Maka A-nya adalah 94 kurangi 91 sama dengan 3. Nah, dari sini kita sudah punya nilai A dan nilai B-nya. A itu adalah suku pertama, B itu adalah bedanya setiap suku. Dimana tadi sesuai soal dengan beda positif. Bedanya 7, positif ya, aman artinya. Sekarang kita tinggal mencari yang ditanya di soal, yaitu jumlah 5 suku terakhir. Tadi jumlah 5 suku terakhir bisa kita peroleh dari jumlah 15 suku pertama dikurangi jumlah 10 suku pertama. Maka kita jabarkan dulu rumusnya. N per 2 dikali 2A, 2 kali A-nya 3, ditambah N-1, 15 kurangi 1, 14, kali B-nya adalah 7. Dikurangi jumlah 10 suku pertama, S10. 10 per 2 dikali 2 kali A, A-nya 3, ditambah N-1, 10 kurangi 1, 9, kali bedanya 7. Nah, maka kalau kita rapihkan jadinya 15 per 2 dikali 2 kali 3, 6, ditambah 14 kali 7, 98, dikurangi 10 bagi 2, 5, dikali 2 kali 3, 6, ditambah 9 kali 7, 63. Sehingga 15 per 2 dikali 98 tambah 6, 104, dikurangi 5 dikali 6 tambah 63, 69. Maka jadinya 204 bisa kita sederhanakan. Jadinya 52. 15 kali 52 hasilnya adalah 780. Dikurangi 5 dikali 69, 345. Sehingga jawabannya jumlah 5 suku terakhir adalah 435. Yang E, seperti itu. Jadi kunci di soal ini adalah kalian harus paham dulu nih bagaimana mencari jumlah 5 suku terakhir. Artinya logikanya adalah jumlah 15 suku pertama dikurangi jumlah 10 suku pertama. Maka hasilnya sisanya adalah jumlah 5 suku terakhir. Nah, artinya kita harus mencari S15 dan S10. Nah, untuk mencari S15, S10 butuh nilai A, suku pertama, dan B, beda tiap suku. Nah, A dan B itu kita peroleh dari pernyataan di soal. Jumlah suku ke-13 dan ke-15 188, dan selisih suku ke-15 dan 13 adalah 14. Dapat nilai A dan B, tinggal disubstitusi ke yang S15 min S10, diperolehlah hasilnya adalah 435. Selesai. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suku keempat suatu deret aritmatika adalah 9. Dan jumlah suku ke-6 dan ke-8 adalah 30. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah, artinya di sini kita mau mencari S20. Di mana rumusnya apa? Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Gitu. Artinya S20 adalah 20 per 2 dikali. Nah, di sini masalahnya kita belum punya nilai A dan nilai B-nya.
Maka hal pertama yang harus kita lakukan untuk bisa mengerjakan soal ini adalah mencari nilai A dan B-nya. Nah, kita lihat keterangan di soal. Suku keempat adalah 9. Artinya U4 hasilnya sama dengan 9. Dan ada satu lagi keterangannya adalah jumlah suku ke-6 dan ke-8 adalah 30. Artinya U6 tambah U8 sama dengan 30. Nah, di sini kita nggak pakai tebak-tebak gitu ya. Mister, kita coba-coba aja gimana sampai dapat ya. Janganlah. Kita pakai cara yang benar aja gitu. Kita hitung gitu ya. Dimana kita ingat rumus UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B gitu ya. Maka kalau kita punya suku keempat, artinya rumusnya A ditambah N-1, 4 kurangi 1, 3 kali B. Sama dengan 9. Lalu suku ke-6 ditambah suku ke-8. Artinya A ditambah N-nya 6 kurangi 1, 5B ditambah suku ke-8. A ditambah N-1, 8 kurangi 1, 7B sama dengan 30. Kalau kita rapihkan persamaan ini menjadi 2A ditambah 5B tambah 7B, 12B sama dengan 30. Nah, kalau kita lihat persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 2 kedua ruasnya. Sehingga kita peroleh menjadi A ditambah 6B sama dengan 15. Sebenarnya nggak harus kita bagi 2 juga. Tapi kalau Mister sih, ya kalau ngelihat ada sesuatu yang bisa disederhanakan, ya pasti Mister sederhanakan dulu supaya menghitungnya lebih mudah. Dari sini kita punya 2 buah persamaan. Maka kita cari nilai A dan B-nya dengan eliminasi substitusi. Jadi kedua persamaan ini kita lakukan eliminasi substitusi. Kalau kita coba untuk eliminasi menjadi, kita lihat yang pertama A ditambah 3B sama dengan 9. Yang kedua A ditambah 6B sama dengan 15. Persamaannya udah sama-sama ada A dan A. Ya udah, kalau udah sama langsung kita kasih negatif aja, kurangin. Jadi A kurangi A habis tereliminasi. 3B min 6B. Jadinya min 3B sama dengan 9 dikurangi 15 min 6. Maka kita peroleh B-nya adalah minus 6 bagi minus 3. Min ketemu min jadi plus. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Sehingga kita peroleh nilai B-nya adalah 2. Seandainya B-nya 2, berapakah nilai A-nya? Ya udah, tinggal kita substitusi ke, ya kalau bisa substitusi ke persamaan yang pertama aja. A ditambah 3B sama dengan 9. Tadi tahu B-nya 2. A ditambah 3 kali 2 sama dengan 9. A ditambah 6 sama dengan 9. Maka A-nya adalah 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Nah, dari sini kita sudah memiliki nilai A dan B. Maka soal ini sekarang udah bisa dijawab. Dimana kalau kita mencari jumlah 20 suku pertama adalah S20 sama dengan N per 2, 20 per 2. Mister lanjutin lagi. Dikali 2 kali A, A-nya adalah 3. Ditambah N-1, 20 kurangi 1, 19. Dikali B, bedanya adalah 2. 20 bagi 2, sisa 10. Dikali 2 kali 3, 6. Ditambah 19 kali 2, 38. Maka 10 dikali 6 tambah 38 adalah 44. Hasilnya jumlah 20 suku pertama adalah 440. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi sebenarnya ini soal-soal standar aja gitu ya. Mungkin di sekolah pun waktu kalian belajar ini udah sering mengerjakan soal-soal yang tipenya seperti ini gitu. Dimana kalau kita mau mencari jumlah 20 suku pertama, artinya pasti kita butuh nilai A dan B-nya. Nilai A dan B diperoleh dari yang diketahui di soal. Suku keempat adalah 9, jumlah suku ke-6 dan ke-8 adalah 30. Kita bikin persamaannya melalui rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Lakukan eliminasi, dapat nilai A dan B-nya. Kalau udah dapat nilai A dan B-nya ya mudah. Tinggal kita ganti A dan B-nya ke S20 nilainya. Selesai. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya.
Mantap. Soal berikutnya ada logaritma. Kenapa ya? Di setiap soal, di bab manapun selalu muncul logaritma gitu ya. Bestie banget nih logaritma sama semua bab gitu ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Jika log x kuadrat ditambah log 10x kuadrat ditambah titik-titik-titik tambah log 10 pangkat 9x kuadrat sama dengan 55, maka berapakah nilai x-nya? Mantap soalnya ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama Mister pikirkan adalah kita punya A, yang jelas lumayan, ada A-nya nih, suku pertama. Lalu kita harus mencari berapa bedanya B-nya. Karena ini adalah deret aritmatik, maka pasti bedanya sama. Di mana beda itu bisa kita cari melalui suku kedua dikurangi suku ke-1. Di sini artinya suku keduanya adalah log 10x kuadrat dikurangi suku ke-1-nya adalah log x kuadrat. Kalau kita punya A log B dikurangi A log C, maka itu rumusnya adalah A log B per C atau B bagi C. Maka sifat logaritma ini kita terapkan dulu ke beda yang di bawah. Sehingga bisa kita tuliskan log 10x kuadrat dibagi x kuadrat. Nah, maka x kuadrat dengan x kuadrat hilang, sehingga bedanya sebesar log 10. Nah, jadi beda untuk setiap sukunya adalah log 10. Nah, sekarang coba Mister logikakan dulu nih. Untuk mencari nilai x, itu pasti hubungannya dengan deret aritmatik Sn, di mana n per 2 dikali 2a ditambah n-1 kali b. Nah, atau ada satu rumus lagi kan yang lebih singkat, di mana Sn itu adalah n per 2 dikali a ditambah un. Nah, kenapa Mister pakai rumus kedua? Karena kita punya un-nya. Suku terakhirnya adalah kita ketahui log 10 pangkat 9 x kuadrat. Nah, di mana artinya kita tahu bahwa totalnya Sn-nya adalah nanti bisa kita ganti menjadi 55. Pertanyaannya, N-nya tuh berapa? Artinya dari sini ke sini terus dijumlah sampai ke sini, ada berapa banyak sukunya? Apakah ada 10 suku, 20 suku, 30 suku? Nah, Mister harus memikirkan dari mana mendapatkan jumlah sukunya. Nah, di sini Mister pakai logika aja. Logika. Seandainya bedanya adalah log 10. Nah, di sini Mister tulis dulu nih. Kalau kita punya log x kuadrat ditambah log 10, artinya kan A log B tambah A log C, jadinya A log B kali C dikali. Maka kita punya suku kedua adalah log 10 x kuadrat. Lalu seandainya log 10x kuadrat ini Mister jumlahkan lagi dengan log 10, maka sama kayak tadi, A log B tambah A log C, jadinya A log B kali C dikali. Maka ini akan menjadi log 10 pangkat 2 kali X pangkat 2. Sekali lagi nih. Kalau Mister tambah lagi log 10, maka akan menjadi log 10 pangkat 3 dikali X pangkat 2. Apa yang kalian amati dari pola ini? Mister mau ngajarin kalian berpikir nih. Apa yang kalian amati? Setiap nambah satu suku, maka muncul 10 pangkat 1, berikutnya muncul 10 pangkat 2, berikutnya muncul 10 pangkat 3. Kalau ini kita lanjut lagi, maka akan muncul log 10 pangkat 4 X kuadrat. Nah, artinya kalau kita punya log 10 pangkat 9 X kuadrat di ujung, otomatis maka total sukunya ada 10. Nah, itu yang bisa Mister simpulin, ya kan? Ada kalau log X kuadrat itu suku pertama, 10X kuadrat kedua, 10 kuadrat X kuadrat ketiga, 10 pangkat 3 X kuadrat keempat, 10 pangkat 4 X kuadrat kelima. Artinya sampai 10 pangkat 9 X kuadrat itu ada 10 suku. Maka dengan kata lain, N-nya itu adalah 10. Sampai ke ujung sini nih. Itu.
Sehingga sekarang kita udah punya semua nih. Kita udah tahu N-nya, udah tahu A-nya, udah tahu UN-nya, suku terakhirnya. Maka 55 sama dengan N-nya tadi 10, 10 dibagi 2, dikali suku pertamanya adalah log X kuadrat, ditambah UN-nya, suku terakhirnya adalah log 10 pangkat 9 X kuadrat. Nah, rada offside sedikit gak apa-apa ya. Maka kalau kita sederhanakan menjadi 55 sama dengan 10 bagi 25 dikali log X kuadrat ditambah log 10 pangkat 9 X kuadrat. Nah, 55 dengan 5 bisa disederhanakan, sisanya menjadi 11 sama dengan, kalau kita punya tadi A log B tambah A log C, itu bisa menjadi A log B kali C. Artinya, yang di dalam kurung ini bisa Mister tuliskan log dalam kurung X kuadrat dikali 10 pangkat 9 dikali X kuadrat. Jadi, lognya dijumlah, maka jadi dikali, gitu kan? Maka, kalau Mister coba rapihkan, ini menjadi 11 sama dengan log X pangkat 4, 10 pangkat 9. Nah, kita ingat juga satu sifat logaritma. Kalau kita punya A log B sama dengan C, itu bisa kita tuliskan menjadi A pangkat C sama dengan B. Maka kalau kita punya log dengan basisnya kosong, itu kan biasa 10 ya basisnya ya. Jadi kalau kita punya 11 sama dengan 10 log X pangkat 4 kali 10 pangkat 9, maka bisa kita ubah menjadi A pangkat C, artinya 10 pangkat 11, sama dengan B. B-nya itu adalah X pangkat 4 dikali 10 pangkat 9. Nah, sekarang kalau kita punya 10 pangkat 11 dibagi 10 pangkat 9, pangkat dibagi pangkatnya dikurang. Jadinya 10 pangkat 11 kurangi 9. Jadi 10 pangkat 2. Lalu, kedua ruas kita pangkatkan 1/4 supaya menyisakan X. Jadi X sama dengan 10 pangkat 2/4. Atau X sama dengan 10 pangkat setengah. 10 pangkat setengah bisa kita tuliskan menjadi akar 10. Pas banget di bawah jawabannya. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang D, akar 10. Nilai X-nya adalah akar 10 lebih tepatnya. Jadi di sini intinya adalah kita harus tahu dulu berapa N-nya sampai ke suku terakhir. Di mana kita ingat jumlahnya itu 55. Dari situ kita coba masukkan ke rumus deret aritmatik Sn. Lalu kita selesaikan dengan sifat-sifat logaritma. Hingga akhirnya kita peroleh X-nya sama dengan 10 pangkat setengah. Atau bisa kita tuliskan pangkat setengah itu adalah akar ya. Akar 10. Jawabannya adalah yang D. Bagaimana? Biasanya harusnya kayaknya soal-soal begini Mister simpan di akhir ya. Tumben juga Mister simpan soal-soal tentang logaritma ini di awal gitu ya. Gak apa-apa, artinya makin akhir makin seru kayaknya soalnya gitu ya. Positive thinking gitu ya. Kalian yang ngeliatnya udah kayak, aduh Mister gitu ya. Oke, ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita baca dulu soal berikutnya. Di dalam gedung pertemuan disusun kursi dengan baris paling depan 15 buah, baris kedua 17 buah, baris ketiga 19 buah. Yang ditanya adalah jumlah seluruh kursi di dalam gedung sampai baris ke-10 adalah berapa buah. Artinya untuk menyelesaikan soal ini, kita harus cari dulu persamaannya gitu ya. Baris pertama 15, lalu baris kedua 17, baris ketiga 19, dan seterusnya. Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama apa? Nilai A-nya atau suku pertamanya adalah 15. Lalu kita ambil kesimpulan bedanya adalah, udah kelihatan tuh 15, 17, 19. Artinya bertambah 2 bedanya. Yang ditanya di soal adalah jumlah ya. Jumlah kursi sampai baris ke-10. Kalau jumlah artinya S, 10 deret aritmatik.
S10, kita tulis dulu rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Artinya S10 artinya N-nya adalah 10, 10 dibagi 2 dikali 2 dikali A-nya 15 ditambah N-1, 10 kurangi 1, 9 kali bedanya adalah 2 B-nya. Maka 10 bagi 2 jadinya 5 dikali 2 kali 15 jadinya 30 ditambah 9 kali 2 18. Maka 5 dikali 30 tambah 18 48. Maka total kursi sampai baris ke-10 adalah 240 kursi. Sehingga jawabannya adalah yang D. Jadi mungkin kalau soal-soal seperti ini keluar mah benar-benar soal bonus lah ya. Karena menurut Mister soal begini sangat mudah untuk dikerjakan. Termasuknya sih kalau Mister bilang soal dasar lah ya, yang sering dikeluarkan ketika ulangan di sekolah, latihan di sekolah gitu ya. Dimana artinya kita tinggal membuat dulu barisan bilangannya, tentukan A dan B-nya, cari yang ditanya, jumlah 10 kursi pertama, seperti itu. Bagaimana? Ada yang bingung untuk soal ini? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi terus ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya. Suatu deret aritmatika diketahui suku ke-21 dikurangi suku ke-17 ditambah suku ke-13 dikurangi suku ke-9 ditambah suku ke-5 sama dengan 56. Bilangan A adalah jumlah dari 25 suku pertama dari deret tersebut. Maka nilai A adalah oke. Jadi di sini Mister fokus dulu ke pertanyaannya. Kita punya bilangan A. Bilangan A ini adalah jumlah 25 suku pertama. Artinya bisa kita tuliskan S25. Deret aritmatik pasti jumlah soalnya ngomonginnya. S25 rumusnya kita ingat-ingat dulu kalau Sn adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Dengan kata lain, Mister bisa tuliskan dulu bahwa rumusnya adalah 25 dibagi 2 dikali 2A, A-nya nggak tahu, ditambah N-1, N-nya 25. 25 dikurangi 1, 24 kali B. Nah, udah lumayan nih. Artinya di sini kita harus cari tahu misalnya berapa A-nya atau berapa B-nya. Ataupun nanti kita lihat ada mungkin cara lain untuk mendapatkan hasil ini. Yang pasti kita peroleh dari pernyataan di soal. Seandainya ini kita coba jabarkan, gitu kan, dimana kita ingat rumus UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B, maka kalau kita punya suku ke-21, maka A ditambah N-1, 21 kurangi 1, 20B, dikurangi U17, jangan lupa dikurung. A ditambah N-1, 17 dikurangi 1, 16B, ditambah suku ke-13, A ditambah N-1, 13 dikurangi 1, jadinya 12B, dikurangi, jangan lupa dikurung, suku ke-9, A ditambah 9 dikurangi 1, 8B, ditambah suku ke-5, A ditambah 5 kurangi 1, 4B. Hasilnya harus sama dengan 56. Maka di sini coba Mister capit dulu yang negatifnya, dicapit dulu ke dalam ya. Kita rapihin dulu. Maka menjadi A ditambah 20B, positif jadi negatif A, negatif 16B, ditambah A tambah 12B, negatif kali positif jadinya minus A, minus 8B, tambah A tambah 4B sama dengan 56. Kalau kita lihat di sini ada A minus A, hilang. A minus A, hilang. Maka jika kita rapihkan hanya tersisa ada 1A, A,
ditambah, kita hitung B-nya semua, 20B kurangi 16B, 4B. 4B tambah 12B, 16B. 16B kurangi 8B, 8B. 8B tambah 4B tambah 12B sama dengan 56. Nah, pertanyaannya, gimana kita mencari A dan B-nya? Biasanya kalau nyari A dan B, minimal ada 2 persamaan kan? Nanti kita bisa eliminasi substitusi. Tapi di sini cuma ada 1 persamaan. Nah, kalian sadar nggak sih? Kalau bentuk yang kita dapat di sini, itu mirip dengan bentuk yang ada di dalam kurung sini. Coba kalian amatin. Apa yang membedakan bentuk yang kita punya dengan bentuk yang dalam kurung? Yaitu, kalau yang kita punya, A tambah 12B, yang dalam kurung 2A tambah 24B. Kayak familiar nggak sih? Kayak mirip nggak sih? Di mana bedanya? Betul, bedanya adalah bentuk ini kita kalikan 2, ya kan? Seandainya bentuk ini dikali 2, maka kita akan punya 2A ditambah 24B sama dengan 56 kali 2, 112. Jadi seandainya bentuk ini kita kalikan dengan 2, maka terbentuklah 2A ditambah 24B. Oh, ternyata artinya tinggal 25 per 2 dikali 2A tambah 24B hasilnya 112. 112. Kita sederhanakan, 112 bisa dicoret sisa 56, maka 25 kali 56 adalah 1400. Sehingga jawabannya adalah yang B. Maka jumlah 25 suku pertama dari deret tersebut adalah 1400. Jadi mencari nilai A dan B itu tidak selalu harus menggunakan eliminasi substitusi. Bergantung pada kondisi soalnya. Seperti soal ini kan gak mungkin kita eliminasi substitusi karena cuma punya 1 persamaan. Tapi kalau kita lihat persamaan yang kita punya mirip dengan yang ingin kita cari, 2A ditambah 24B. Maka ternyata bisa dihubungkan dengan cara mengalihkan 2 persamaan yang kita dapat. Hasilnya 112, ya udah ganti substitusi kan. Maka 25 per 2 kali 112 hasilnya adalah 1400. Selesai. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Seutas pita dibagi menjadi 10 bagian. Artinya dengan kata lain 10 bagian itu jumlah sukunya atau N-nya 10. Bisa tulis dulu aja langsung. Dengan panjang membentuk deret aritmatik. Jika pita terpendek adalah 20 cm dan yang terpanjang adalah 155 cm, maka panjang pita semula adalah, artinya pita yang terpendek itu pasti menunjukkan suku pertama atau sama dengan A atau tadi 20 cm. Artinya suku pertamanya 20 cm, koma bla bla bla, koma bla bla bla, sampai dia pita terpanjangnya itu adalah 155 cm. Nah, artinya bentuk barisannya seperti ini nih. Yang ditanya adalah panjang pita semula. Artinya untuk mencari panjang pita semula, artinya suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga, terus ditambah suku kesekian sampai ada 10 bagian. 155 adalah suku ke-10. Artinya hubungannya kalau dengan penjumlahan pasti berhubungan dengan deret aritmatik. Di mana rumusnya Sn itu sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Di mana UN itu adalah hasil dari suku yang paling akhir. Sehingga kita tahu bahwa pitanya menjadi 10 bagian. Artinya S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali A itu adalah pita yang paling pendek atau mula-mulanya yaitu 20 ditambah suku paling akhirnya atau pita terpanjangnya dari 10 bagian itu adalah 155. Maka 5 dikali 20 ditambah 155 jadi 175. Maka total pitanya panjangnya adalah 875 cm. Sehingga jawabannya adalah yang D. Jadi kunci di soal ini adalah, kan ingat,
rumus Sn itu nggak selalu harus N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N-1 kali B. Bisa jadi kalau udah dikasih tahu pita terpendek dan terpanjang, kita manfaatkan saja suku akhir yang paling panjangnya itu. Dimana kita kan punya rumus N per 2 dikali A ditambah UN. Jadi 10 per 2 dikali A-nya 10, UN itu panjang bagian yang paling panjangnya di akhir, yaitu 155 cm. Maka panjang pitanya menjadi 875 cm. Mudah banget lah untuk soal seperti ini mah. Soal bonus, Mister bilang kalau keluar soal-soal seperti ini. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika 14, 17, 20 merupakan barisan aritmatik, maka pernyataan yang benar adalah diberikan pernyataan 1 sampai 4, silakan dibaca dulu sendiri. Oke, ya kita sekarang disuruh menganalisis dari 4 pernyataan ini mana yang benar gitu ya. Dengan kita diberitahu ada suatu barisan aritmatik yang nilai A-nya adalah 14, suku pertamanya 14. Dan bedanya ini langsung kelihatan nih, 14 ke 17, 17 ke 20, bedanya adalah 3. Nah, kalau kita disuruh mencari suatu pernyataan, kita coba aja mulai dari pernyataan pertama. Karena dengan pernyataan pertama, kita bisa melihat kemungkinan jawabannya. Kalau misalnya yang pertama benar, maka bisa A, bisa B, bisa E. Tapi jika pernyataan pertama salah, maka A, B, E udah pasti nggak mungkin. Jawabannya kalau nggak C, D. Jadi kerjanya efektif. Nggak perlu semua pernyataan dicek gitu ya. Jadi kita cek dulu pernyataan 1. Gitu ya. Suku ke-8, U8 lebih besar daripada 40. Kita cek aja gitu kan. Suku ke-8-nya berapa? UN adalah A ditambah N-1 kali B. Jadi U8 sama dengan A-nya itu 14 ditambah N-1, 8 kurangi 1 jadi 7 dikali bedanya adalah 3. Sehingga 14 ditambah 21 hasilnya adalah 35. Kita lihat suku ke-8 lebih besar dari 40. Salah ya. Suku ke-8 itu 35, lebih kecil dari 40. Maka karena pernyataan nomor 1 salah, maka otomatis opsi A tidak mungkin, opsi B tidak mungkin, dan opsi E juga nggak mungkin. Nah, lumayan. Kita sudah mengeliminasi 3 pilihan. Artinya, jawaban kita itu hanya bergantung pada opsi 2. Seandainya 2 benar, jawabannya yang C. Seandainya 2 salah, maka jawabannya yang D. Artinya kita cukup cek pernyataan yang kedua sekarang. Pernyataan yang keempat gak perlu kita cek gitu ya, apalagi yang ketiga gitu ya. Nah, pernyataan kedua dia bilang apa? Suku ke-14 itu sama dengan 2 kali suku ke-5. Nah, artinya kita cari masing-masing suku ke-14-nya berapa, suku ke-5-nya berapa. U14 sama dengan, rumusnya masih sama ya, A ditambah N-1, 14 kurangi 1, 13 kali bedanya 3. Maka 14 ditambah 13 kali 3, 39. Hasilnya adalah 53. Sedangkan kita cek juga suku ke-5. Suku ke-5 artinya A ditambah N-1, 5 kurangi 1, 4. Dikali bedanya 3. 14 ditambah 12. Hasilnya adalah 26. Kita lihat pernyataannya. Suku ke-14 2 kali suku ke-5. Kalau suku ke-5 ini kita kali 2, maka hasilnya adalah 52. Beda ya. Suku ke-14 itu 53, suku ke-5 dikali 2 adalah 52. Maka pernyataan yang kedua ini salah. Sehingga kalau pernyataan 1 salah, 2 salah, artinya otomatis yang C juga nggak mungkin karena pernyataan 2-nya salah. Sehingga langsung saja kita jawab yang benar adalah yang D. Hanya pernyataan keempat yang benar. Walaupun kita tidak menguji apakah benar pernyataan keempat ini yang benar atau salah. Tapi dari opsinya aja udah kelihatan kan. Jadi tanpa kita menguji pernyataan 4,
kita bisa tahu jawabannya adalah yang D. Selesai gitu. Mau yang ketiga benar salah ya nggak peduli Mister juga gitu kan. Empatnya benar salah ya dari opsi aja udah jelas. Pasti jawabannya keempat gitu. Ya kalau kalian nggak percaya, silakan kalian buktikan sendiri, cek sendiri jawabannya. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Jadi ingat untuk soal ini bekerja efektif. Seandainya opsi 1 salah, A, B, E nggak mungkin. Lalu C dan D, kuncinya ada di nomor 2, pernyataan 2. 2 salah, jawabannya yang D, 2 benar, jawabannya yang C. Selesai gitu ya. Kalau ada yang masih bingung, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Tersisa 2 soal lagi. Hari ini nggak terlalu banyak soalnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya berdasarkan judulnya adalah soal SNBT 2023. Nah, kalau Mister lihat sekilas dari soal ini aja, Mister ada sebel nih kalau dapat soal-soal kayak gini. Kenapa? Karena yang ditanya adalah berapa banyak pernyataan yang bernilai benar. Artinya kalau kita ditanya berapa banyak pernyataan yang bernilai benar, artinya setiap pernyataan ini harus dicek benar atau salah. Nggak bisa kayak soal sebelumnya, kita eliminasi dari pilihannya atau opsinya. Maka, ya udah, mau nggak mau Mister pasrah. Harus kita cek satu persatu setiap pernyataannya. Kita mulai dari pernyataan nomor 1. Setiap suku barisan itu akan bernilai positif. Nah, untuk mengetahui positif atau tidak, artinya kita harus cari berapakah nilai dari K-nya. Gitu kan? Kita ingat, kalau mau nyari K gimana? Ingat, beda setiap suku itu harus sama. Artinya sama dengan seperti soal-soal sebelumnya, U2 kurangi U1, bedanya harus sama dengan U3 kurangin U2. Karena beda setiap suku itu harus sama. Artinya U2-nya adalah K dikurangi U1-nya adalah 4. Harus sama dengan U3 yaitu 20 dikurangi K. K-nya yang kanan pindah ke kiri jadi positif. K tambah K jadi 2K. Minus 4K pindah ke kanan jadi positif. 20 tambah 4, 24. Maka nilai K-nya adalah 12. Sehingga kalau kita lihat barisannya adalah 4, 12, 20, dan seterusnya. Maka pernyataan nomor 1 betul. Bahwa setiap suku barisan pasti positif gitu kan. Startnya dari 4. Gak mungkin dong tiba-tiba jadi negatif gitu ya. 4, 12, 20 pasti membesar terus positif. Nah, berikutnya, coba kita cek pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, dia bilang jumlah setiap 2 suku barisan habis dibagi 8. Artinya, UN ditambah UN plus 1, jadi suku yang ke N ditambah ke suku yang berikutnya, itu harus habis dibagi 8. Nah, gimana cara mengerjakannya? Coba kita jabarkan dulu rumusnya. Kalau kita punya UN, artinya A ditambah N-1 kali B. Sedangkan kalau kita punya UN plus 1, artinya ditambah A ditambah N plus 1 dikurangi 1 dikali B. Jadi sama aja. Bedanya kalau UN ininya N, kalau UN plus 1 ininya N plus 1 gitu. Tinggal diganti aja gitu. Nah, kalau kita coba rapikan, A tambah A, jadinya 2A. Lalu ada N-1 kali B, kita capit-capit. Jadinya ditambah NB kurangi B. Lalu 1 kurangi 1 habis. Jadi 0. Menyisakan N kali B. Artinya ditambah NB. Nah, jadi tinggal kita rapihkan saja nih. Lalu kita punya NB, punya NB. Maka bisa menjadi 2NB. Sehingga Mister tulis 2A ditambah 2NB kurangi B. Karena NB tambah NB jadi 2NB. Nah, sekarang persamaannya sudah lebih sederhana. Sehingga tinggal kita ganti. A-nya itu adalah suku pertama, 4. B-nya itu adalah kita lihat 4 ke 12 tambah 8, 12 ke 20 tambah 8. Jadi B-nya itu adalah
plus 8. Maka sekarang tinggal kita substitusi, kita ganti 2 dikali 4 ditambah 2 dikali M kali B-nya 8 dikurangi B-nya 8. 2 kali 4 jadinya 8 ditambah 2 kali 8 16 M kurangi 8. Positif 8, negatif 8, coret. Sehingga tersisa 16N jawabannya. Kalau kita faktorkan 16N ini kan adalah 8 dikali 2N. Maka kalau kita lihat bilangan tersebut adalah bilangan kelipatan 8. 8 dikali 2N kan, artinya dia kelipatan 8. Artinya kalau dia bilangan kelipatan 8, pasti kalau seandainya kita bagi 8, dia bisa habis. Habis itu bukan berarti 0 ya. 16 bagi 8 hasilnya 2, itu juga termasuk habis dibagi 8. Ingat, kata habis di matematika itu bukan berarti habis jadi 0 gitu ya. Nggak selalu gitu ya. Yang penting ketika dibagi dia tidak ada sisanya gitu ya. Bulat bilangannya. Maka jawaban atau pernyataan nomor 2 betul. Karena dia kelipatan 8 pasti habis dibagi 8. Jadi pernyataan 2 juga betul. Jadi udah ada pernyataan 1 betul, 2 betul. Karena penuh, Mister lanjutkan lagi pernyataan 3 dan 4 di slide berikutnya. Silahkan kalau yang masih mau dicoba dulu atau dipikirkan dulu, tadi belum selesai, di pause dulu aja videonya. Tapi kalau sampai sini udah aman, sudah paham, yuk kita lanjut lagi bareng-bareng. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menguji pernyataan 3. 100 bukan suku barisan. Nah, artinya misalnya kalau tadi kita punya Mister tulislah 4, 12, 20 dan seterusnya, 100 itu bukan bagian dari bilangan barisan ini. Nah, kita cek. Ya cek aja. Kalau kita punya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B tadi, ya seandainya UN-nya hasilnya 100, maka ada nggak nilai N-nya? Gitu kan logikanya. Kalau nanti misalnya ada nih N-nya sama dengan 13. Oh, artinya suku ke-13 hasilnya 100. Artinya ada. Tapi seandainya N-nya nanti nggak ada, nggak ketemu, artinya 100 ini bukan merupakan suku dari barisan tersebut. Seperti itu. Ya kita coba aja. 100 sama dengan A-nya 4 ditambah tadi B-nya 8 ya. N-1 kita nggak tahu. N-1 tulis aja dulu N-nya. Kali B-nya 8. 4 pindah ke kanan, positif jadi negatif. 100 kurangi 4, 96 sama dengan capit-capit 8N min 8. Maka min 8 yang pindah ke kiri, negatif jadi positif. 96 ditambah 8 jadinya 104 sama dengan 8N. Maka N-nya adalah 104 bagi 8. Hasilnya adalah 13. Nah, artinya pernyataan yang ketiga ini salah. Dia bilang 100 itu bukan. Padahal suku ke-13 itu adalah 100. Dia bilang bukan ya, artinya salah pernyataannya gitu ya. Seperti itu. Sehingga dari pernyataan 1 sampai 4 kita udah tahu 1 betul, 2 betul, 3 salah. Artinya tinggal kita cek di pernyataan nomor 4 nih. Gitu ya. Dia bilang terdapat 2 suku barisan dengan selisih 20. Kalian lihat, baca baik-baik. 2 suku barisan. Bukan 2 suku berurutan ya. Artinya kalau berurutan U1 dengan U2, U2 dengan U3. Tapi kalau terdapat 2 suku barisan artinya bisa U10 dengan U8, bisa U10 dengan U5. Yang penting selisihnya nanti 20. Maka kalau kita mau mengerjakan soal ini, kita misalkan saja. Yang pertama ada suku ke N, yang kedua ada suku ke M gitu kan. Dimana suku ke N kalau sama suku ke M kalau diselisihkan hasilnya harus 20 gitu ya. Maka coba kita buat persamaannya. Artinya UN dikurangi UM itu A ditambah N-1 kali B dikurangi UM-nya adalah A ditambah tadi N-1 karena sekarang jadi M, M-1 kali B.
Nah, jadi kita ganti M sama N gitu ya. Kemudian, jika kita sudah mendapatkan persamaan ini, kita coba substitusi nilai A dan B-nya. Di mana A-nya itu adalah 4, ditambah N-1 kali B-nya itu adalah 8, dikurangi dalam kurung A-nya itu adalah 4, ditambah M-1 kali B-nya adalah 8. Nah, lalu kita coba untuk memasukkan negatif ke dalam kurungnya. Kita capit negatifnya. Jadinya 4 ditambah N-1 kali 8 dikurangi negatif kali positif 4 ditambah M-1 positif 8 dikali negatif, positif kali negatif jadi negatif 8 dikali negatif 8. Maka kita punya 4 sama min 4 hilang. Lalu kita capit nih. N-1 kali 8 jadinya 8N-8 gitu kan. Lalu kita capit M-1 kali min 8. Min 8M, min ketemu min jadi plus 8. Sehingga minus 8 plus 8 hilang. Menyisakan 8N dikurangi 8M. Atau kalau kita faktorkan nilai 8-nya, 8N min M, tadi selisihnya harus sama dengan 20. Nah, supaya benar selisihnya 20, maka nilai N min M ini harus merupakan bilangan bulat. Tapi kalau kita lihat, ini kan 20 bagi 8, dia bukan bilangan bulat. Maka kemungkinan tidak akan ada dua suku yang punya selisih 20 dalam barisan ini. Karena N min M-nya kalau mau misalnya dia punya selisih 20, maka hasil yang kita peroleh ini harus bilangan bulat. Di sini hasilnya adalah 2,5. Artinya dia tidak mungkin dari barisan ini ada yang punya selisih 20. Sehingga pernyataan keempat juga salah. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jumlah pernyataan yang benar ada 2 yang C. Selesai. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, banyak-banyaklah bersabar gitu ya. Mau nggak mau harus kita kerjakan satu persatu pernyataannya. Dari pernyataan 1 sampai pernyataan 4. Karena yang ditanya adalah berapa banyak pernyataan yang benar. Artinya harus dicek tuh yang benar mana aja, yang salah mana aja. Seperti itu. Ya, mungkin menurut Mister dari pernyataan ini yang paling rumit adalah pernyataan yang keempat gitu ya. Di situ logika kita harus diuji banget. Kalau kita mau cari yang selisihnya 20, maka ketika N min M tadi kita dapat, harusnya hasilnya adalah bilangan bulat. Kalau di sini sih dia kelipatan 8. Kelipatan 8 gak mungkin menghasilkan selisih 20. Gitu ya. Maka tidak ada dua suku dengan selisih 20. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita masuk ke soal terakhir di hari ini. Yeay, akhirnya masuk juga ke soal terakhir ya di hari ini. Soal terakhir di hari ini kayaknya nggak terlalu susah sih Mister rasa gitu ya. Masih soal-soal biasa saja. Lebih susah soal ini kayaknya guys gitu ya. Yuk kita lihat soal terakhir. Kita punya suatu deret aritmatik dengan terdiri dari N suku. Kita nggak tahu berapa banyak deret aritmatiknya. Ya kita misalkan saja deretnya itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan nggak tahu tuh sampai berapa tuh seterusnya. Yang penting ada suatu deret aritmatik aja yang terdiri dari N suku. Nggak tahu berapa banyak tuh sukunya. Nah, kita baca kalimat berikutnya. Suku awal deret tersebut merupakan jumlah N suku pertama bilangan genap. Artinya suku pertama dari deret tersebut nih, si U1 ini nih. U1 ini adalah jumlah dari N suku pertama bilangan genap. Artinya suku pertama ini adalah jumlah dari suatu penjumlahan bilangan genap. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Yang kita nggak tahu nih sampai berapa jumlahnya ini. Karena dia bilang jumlah N suku. N suku yang nggak tahu, nggak terbatas gitu. Kita nggak tahu berapa N-nya. Yang jelas U1 pada si deret ini tuh adalah penjumlahan dari suatu bilangan genap. Yang kita nggak tahu berapa banyak penjumlahannya. Dimana
beda dari setiap deret ini adalah N. Bedanya N, dia bilang. Artinya dari U1 ke U2, B-nya sama dengan N. U2 ke U3, B-nya sama dengan N. Maka hal pertama yang mau kita cari adalah jumlah deret aritmatika tersebut. Artinya kita diminta mencari Sn, di mana rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, tadi kita tahu B-nya itu sama dengan N. Artinya nanti B di sini kita ganti dengan N. Nah, masalahnya adalah A-nya berapa? A itu kan adalah suku pertama. Maka suku pertamanya itu berhubungan tadi dengan suatu penjumlahan bilangan genap. Artinya, untuk mencari A, kita harus cari tahu dulu rumus dari penjumlahan deret aritmatik bilangan genap. Artinya kita cari Sn untuk bilangan genap adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Dalam kasus bilangan genap ini, A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya itu sama dengan 2 ke 4, 4 ke 6, 2 juga. Kita coba ganti, jadinya N per 2 dalam kurung 2 kali A-nya 2 ditambah N-1 kali B-nya adalah 2. Kalau kita sederhanakan menjadi N per 2 dalam kurung 2 kali 2, 4 ditambah capit-capit 2 kali N, 2N min 2. Nah, di sini ada 4 dan 2, maka bisa kita sederhanakan N per 2 dalam kurung 4 kurangi 2, hasilnya 2 tambah 2N. Nah, terakhir 2 dengan 2N itu bisa kita faktorkan atau kita keluarkan menjadi N per 2 dikali 2 dalam kurung 1 tambah N. 2-nya hilang sehingga hasil dari Sn-nya adalah N ditambah N kuadrat. Di mana N tambah N kuadrat ini adalah penjumlahan bilangan genap dengan N suku, atau yang tadi dibilang adalah U1 atau suku pertama, suku awal dari deret yang kita tidak tahu ini. Dengan kata lain, ini tuh adalah A-nya untuk deret yang kita tidak tahu itu. Sehingga sekarang kita ganti N per 2 dikali 2A. A-nya ganti jadi N ditambah N kuadrat. Artinya 2 dikali N tambah N kuadrat ditambah N-1 kali B-nya itu adalah N. Tadi kan N. Artinya di sini kita tinggal menyelesaikan atau merapihkan persamaan yang kita punya ini. Di mana artinya bisa Mister tuliskan N per 2 dikali 2 kali N 2N ditambah 2 kali N kuadrat 2N kuadrat ditambah N kali N kuadrat min 1 kali N min N. Nah, sekarang di sini tinggal bagaimana caranya kita merapihkan persamaan ini. Di mana ya tempatnya cukup penuh ya? Coba Mister perkecil dulu ya. Nah, sekarang udah ada space nih di bawah. Maka bisa kita rapihkan menjadi N per 2, 2N dikurangi N jadinya N, 2N kuadrat ditambah N kuadrat tambah 3N kuadrat artinya. Nah, kalau kita coba capit ke dalam nilai N per 2 ini menghasilkan N kuadrat per 2 ditambah 3N kali N jadinya 3N pangkat 3 dibagi 2. Sehingga jawabannya Mister rasa tidak ada gitu kan. Harusnya kan 3N pangkat 3 bagi 2 ditambah N kuadrat bagi 2. Mungkin kalau yang C ini kita ganti jadi 3N pangkat 3, maka jawabannya adalah yang C begitu. Jadi inti dari soal ini adalah jangan pusing dengan kalimat atau perkataan pada soalnya gitu ya. Yang penting kita coba pelan-pelan aja pikir dulu nih. Oh, barisan awal dari deret yang tidak kita ketahui ini adalah jumlah N suku pertama bilangan genap. Oh, artinya cari dulu nih Sn bilangan genapnya tuh apa? Itu akan menjadi suku pertama atau A dari suatu si deret tadi. Nah, kemudian bedanya N.
Artinya si B-nya nanti kita ganti atau kita substitusi jadi N. Lalu coba kita bikin persamaan dari suatu deret aritmatik. Di mana A-nya itu adalah yang tadi kita udah dapat dari si bilangan genap. Dan B-nya itu tadi kita ganti jadi N. Kalau kita jabarin, lalu kita hitung dan sederhanakan, ternyata diperolehlah rumus dari deret aritmatik tersebut adalah 3N pangkat 3 bagi 2 ditambah N kuadrat per 2. Jadi di sini adalah bagaimana kemampuan kita dalam membaca soal, lalu mengubahnya menjadi bentuk atau persamaan aritmatik seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya, soal ini sekaligus menutup pembahasan atau tutor kita tentang baris deret aritmatika. Nah, artinya kalau sudah ada baris deret aritmatika, besok kita akan mulai belajar baris dan deret geometri. Dimana Mister kemarin bilang aritmatik itu tambah kurang, bedanya kalau geometri itu kita kenal dengan rasio R, kali dan bagi. Nah, hari ini Mister tidak akan memberikan PR pada kalian. Kalian bisa memakai waktu kalian untuk mengerjakan latihan-latihan soal tentang SNBT yang dapat kalian temukan baik itu di internet atau di buku-buku yang kalian beli. Silakan dipakai waktunya untuk berlatih soal yang lain. Ya, hari ini Mister cukupkan dulu ya. Sampai sini saja dulu. Sampai ketemu di besok hari. Kita akan membahas tentang baris dan deret geometri. Di akhir kata, Mister selalu mengucapkan selamat belajar para pejuang. Tetap konsisten dalam belajar. Dan sampai ketemu lagi besok. Dadah semua.